Ya, saudara-saudara, satu kebahagiaan bisa berkumpul dengan Anda sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Semuanya dalam kondisi yang sehat, ya? Ya. Sore ini saya mendapatkan tema handling difficult people. How to handling difficult people. Sebelum saya mulai membahas masalah ini, coba saudara-saudara menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada tidak difficult people di antara saudara-saudara? You can find difficult people around you. Ya, tentulah difficult people kadang-kadang muncul di kehidupan kita. Mungkin di tempat kerja, mungkin juga di lingkungan di mana kita berteman, atau bahkan mungkin di dalam keluarga, seseorang bisa menemukan difficult people. Bagaimana menurut saudara, siapakah difficult people itu? Ya, kita sendiri, ya satu jawaban. Ada jawaban yang lain, who is difficult people? Kalau kita berpikir difficult people itu orang lain, mungkin orang di tempat kerja itu difficult people, ya kita bisa menghindar. Ya, ini lingkungan kerjanya tidak sehat, ini toksik, pindah kerja. Setelah saudara mungkin pindah kerja, apakah sudah tidak ada lagi difficult people? Ternyata difficult people masih bisa ditemukan. Sewaktu saya menjadi biku awal-awal, saya pertama menjadi biku ditugaskan di Jakarta. Sangat sibuk, hampir setiap hari ada pelayanan, mungkin ke rumah duka, memenuhi undangan-undangan umat, dan lain sebagainya. Wah, ini terlalu sibuk, tidak membahagiakan. Tentu kalau kita bertemu yang kita anggap difficulties, akan muncul ketidakbahagiaan, toh? Ya. Wah, ini terlalu sibuk di kota. Kemudian pindah ke tempat lain yang jarang-jarang keluar. Ternyata masih juga ketemu difficulties, permasalahan, ya. Kemudian lari ke tempat yang sangat sepi sekali. Saya juga pernah tinggal di tempat yang sepi sekali. Waktu itu kalau ketemu orang hanya jam 7 sampai setengah 8 pagi pada saat saya menerima dana makanan. Selebihnya tidak ketemu siapapun. Ternyata walaupun tinggal sendiri, tetap juga menemukan sesuatu yang tidak membahagiakan. Tentu kalau kita tinggal bersama orang, kita bisa menemukan orang yang menyebabkan kita tidak bahagia. Tapi kalau kita tinggal sendiri, ternyata tidak juga melulu selalu bahagia. Ada juga ketidakbahagiaan yang menyebabkan kita tidak tenang. Ya. Jadi, how to handling difficult people. Kalau kita ingin mengatasi difficulties, kesulitan di dalam kehidupan kita, kalau kita berpikir
orang-orang yang menyulitkan hidup kita, kita bisa menghindar dari orang-orang. Tetapi kalau kita menyelidiki lebih dalam, ternyata yang menyebabkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak bahagia, sebetulnya tidak datang dari luar. Setuju tidak saudara-saudara kalau apa yang ada di luar itu kita tidak punya kendali 100%. Hanya sebagian kecil sekali kita punya kendali apa yang ada di luar. Bagaimana orang berbicara kepada kita, bagaimana dia berbuat kepada kita, bisa kita mempunyai kendali? Ya. Tentu kita tidak punya kendali. Tapi bagaimana halnya untuk bereaksi terhadap apa yang kita alami? Bisakah kita mempunyai kendali? Kita akan bereaksi seperti apa terhadap apa yang kita alami? Kita punya kendali. Bagaimana kita mau bereaksi? Jadi difficult people yang sesungguhnya berdasarkan pengalaman saya, mungkin salah karena ini pengalaman saya sendiri. Ternyata bukan orang lain. Ternyata diri saya sendiri. Dulu sewaktu saya tinggal di tempat yang ramai, saya pikir orang lain yang membuat saya tidak bahagia. Dikasih jadwal, sibuk, terus pindah ke tempat yang sudah agak sepi juga, masih juga ada masalah. Tinggal di tempat yang sangat sepi sekali, hanya ketemu orang hanya setengah jam setiap hari untuk terima dana makanan. Selebihnya tinggal sendiri, tidak bicara kepada siapapun, tetap juga menemukan kesulitan. Kalau bertemu dengan orang mungkin kesal dengan orang, kalau sendiri bisa kesal dengan siapa? Bisa kesal dengan nyamuk, bisa kesal dengan hujan, ya, bisa kesal dengan panas. Ternyata diri sendiri yang paling membuat hidup kita susah kalau direnungkan lebih dalam. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara. Ya. Jadi bagaimana kita handling difficulties di dalam kehidupan kita? Pertama, kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, terutama berkaitan dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan memiliki pengertian yang benar. Di dalam ajaran Buddha, pengertian benar atau sering disebut sebagai samaditthi, memiliki pemahaman benar, ya, pengertian benar atau pandangan benar. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Bagaimana kita mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul di dalam hidup kita dengan menggunakan pengertian yang benar? Sang Buddha katakan di dunia ini siapapun tidak bisa lepas dari yang disebut sebagai Atha Loka Dhamma. 8 kondisi dunia. Siapapun tidak bisa terhindar dari 8 kondisi dunia. Apa itu? Dipuji, dicela, untung, rugi, susah, senang, ya, suka, duka, dikenal, tidak dikenal. Dengan kata lain, di dunia ini selalu ada dualisme, siang, malam, ya toh? Menyenangkan, tidak menyenangkan. Ini selalu ada. Dan kita sebagai umat Buddha harus memahami ini dengan pemahaman yang benar, bahwa kemana saja kita pergi, kita tidak bisa menghindari yang namanya Atha Loka Dhamma, 8 kondisi dunia. Kadang-kadang ada orang berbicara buruk tentang kita. Tapi tidak ada satupun di dunia ini selalu mendapatkan celaan di dalam hidupnya. Ya toh? Kadang-kadang juga ada yang memuji.
Habis dipuji terus juga kadang dicela. Ya. Nah ini kita harus memiliki pengertian yang benar. Bahwa di dunia ini selalu ada atta loka dhamma, 8 kondisi dunia. Dualisme selalu ada. Ya. Kalau kita memahami ini dengan pengertian yang benar, bahwa di dunia ya ini semua bisa terjadi. Ada untung, ada rugi, suka, duka, sakit, sehat, dipuji, tidak dipuji. Kadang-kadang ketemu orang yang ngeselin, kadang-kadang juga ada orang yang baik, yang membahagiakan. Kalau kita melihat ini dengan kejernihan batin, maka kita bisa memperoleh pengertian yang benar. Dunia ya beginilah dunia. Setuju tidak? Dunia memang beginilah dunia. Kalau kita hidup di dunia, ya tentu kita tidak bisa menghindar hal-hal yang seperti itu. Ya. Kadang-kadang ketemu bos yang menjengkelkan kalau kerja di kantor, tuntutannya banyak. Kalau saudara menganggap dia sebagai difficult people, ya saudara bisa pergi. Tapi kalau saudara pergi terus pindah ke tempat lain, ketemu lagi tidak orang-orang yang menjengkelkan? Ketemu. Kemana saja kita pergi, pasti selalu ketemu permasalahan. Karena hidup ini sudah bagian dari masalah. Kita sudah dilahirkan ini sudah memikul masalah. Kenapa sudah dilahirkan berarti kita sudah memikul masalah? Sudah dilahirkan kita punya badan jasmani. Badan jasmani harus dirawat. Ya. Kita harus mandikan. Sudah dimandikan kotor lagi tidak? Dia kotor lagi. Ya. Dikasih makan. Sudah dikasih makan dia lapar lagi tidak? Lapar lagi. Harus diberikan pakaian, diberikan tempat istirahat, tempat untuk tinggal. Ya. Mengurus jasmani saja sudah begitu merepotkan. Bukankah ini sangat menyulitkan sudah? Ya. Itu akibat kita sudah dilahirkan. Ya. Jadi bagaimana kita mengatasi ini? Kalau sesuatu yang tidak bisa kita hindari, apa yang harus kita lakukan? Terhadap sesuatu yang tidak bisa kita hindari, terhadap sesuatu yang tidak bisa kita rubah, apa yang harus kita lakukan? Menerima. Siapa yang nggak mau terima harus jasmaninya dimandikan setiap waktu? Ada yang tidak bisa terima? Jangan mandi mulai sekarang. Nah, kalau saudara tidak mandikan jasmani ini, capek saya mandikan jasmani. Air juga mahal, listrik mahal. Tidak mau lagi mandikan jasmani. Selesai tidak masalahnya? Timbul masalah baru. Iya. Jadi terhadap sesuatu yang tidak bisa kita rubah, mau tidak mau, apa yang harus kita lakukan? Menerima. Kalau kita sudah mengerti ini, cara pikir kita sudah berubah kalau kita punya pandangan yang benar. Kalau orang masih berpikir yang menyebabkan kesulitan itu orang-orang yang ada di luar, sesuatu yang ada di luar, maka hidupnya pasti lebih berat. Kalau kita sudah bisa menerima, misalnya di tempat kerja, kadang-kadang ada atasan yang mungkin tuntutannya banyak, ya. Kadang-kadang mungkin ada teman yang kurang baik juga. Ya, kita bisa menerima bahwa di dunia memang ada orang-orang yang seperti itu. Kita tidak ambil itu jadi masalah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau memang betul-betul tidak bahagia di tempat kerja karena bosnya mungkin dalam tanda kutip jahat,
ya silakan cari kerja tempat lain. Itu kan bagian dari solusi. Tapi kalau saudara juga tidak mau bekerja di tempat lain, apa yang harus dilakukan? Menerima kenyataan bahwa dalam hidup memang ada orang-orang yang demikian. Kalau saudara sudah menerima sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, maka separuh beban sudah diletakkan. Tapi kalau tidak bisa terima, masih ingin merubah apa yang di luar, tentu sangat melelahkan. Lebih mudah merubah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi, dibanding kita mau merubah apa yang ada di luar. Nah, ini memiliki pandangan yang benar. Ini salah satu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Pandangan benar yang lain yang harus kita miliki, di dunia ini ada hukum yang kekal, hukum yang tidak berubah, hukum yang tetap. Ada Buddha, tidak ada Buddha, hukum ini berlaku. Hukum apa namanya? Hukum ada. Hukum ada itu apa? A itu anicca, artinya berubah. D-nya itu duka, A yang berikutnya anatta, anicca, duka, anatta. Inilah hukum yang ada di dunia. Ya. Kadang-kadang ada orang yang baik dengan kita. Kadang-kadang juga ada yang tidak baik. Yang baik bisa berubah menjadi tidak baik, toh. Yang tidak baik apa selalu menjadi terus-terus jadi tidak baik? Kadang-kadang yang tidak baik juga bisa berubah menjadi baik. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, ketika kita mendapatkan kesulitan apapun di dalam kehidupan kita, baik itu kesulitan yang datang dari orang lain atau kesulitan yang datang dari faktor-faktor yang lain selain manusia, kita harus ingat bahwa di dunia ini ada hukum ada, anicca, dukkha, anatta, semuanya berubah. Kalau setiap permasalahan itu bisa berubah, haruskah kita terlalu serius? Ya. Apakah harus terlalu serius? Dipikirkan, tidak usah tidur, tidak usah makan, ya. Pikirkan terus. Ya. Tentu ini sama seperti tadi, capek saya mandikan badan ini, nggak mau mandi lagi lah mulai sekarang. Timbul masalah baru. Ya. Jadi jangan terlalu serius. Waktunya istirahat, istirahatlah. Kenapa? Setiap permasalahan kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Saya sering mengatakan permasalahan yang paling sulit sekalipun di dalam hidup seseorang paling lama bertahan hanya 80 tahun. Kalau sekarang sudah 40 tahun ya tinggal kurangin aja lah. Ya, 40 tahun lagi. Jadi jangan terlalu serius. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Setiap permasalahan bisa selesai. Kalau permasalahannya tidak selesai, tetap masalahnya akan selesai. Kita yang selesai. Ya. Kalau kita selesaikan semua masalah selesai. Selesai tidak? Ya, tapi jangan berpikir, wah Bante ngajarin supaya cari tali, cari gedung tinggi, bukan begitu. Umat Buddha tidak boleh melakukan hal demikian. Ya, karena permasalahan dalam hidup, tekanan hidup yang begitu kuat, pikir-pikir cari gedung tinggi, cari tali, ya, mau mengakhiri hidupnya, itu bukan solusi, ya, mengatasi permasalahan. Karena kita tahu semua permasalahan bisa selesai, kita harus semangat. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Waktunya istirahat, istirahat. Ya. Waduh, Bante tidak bisa istirahat, kepikiran terus. Ya.
Kalau mati juga masalah ini tidak dibawa mati, ya sudah istirahat aja. Ya, jangan terlalu serius. Nah, ini harus belajar. Tapi mungkin tidak mudah bagi Anda yang tinggal di Singapura ini ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih rileks hidupnya ya. Ya. Apalagi kalau di kampung di tempat saya. Orang-orang di kampung bisa seharian ngobrol walaupun tidak ada kerjaan. Iya. Nanti giliran beras habis baru pusing dia. Ya. Tentu tidak boleh demikian. Kita harus bijaksana. Waktunya bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Sepenuh hati. Tapi waktunya istirahat, istirahat. Setiap permasalahan bisa diselesaikan. Nah, ini cara pandang. Kalau kita memiliki cara pandang yang benar, bahwa di dunia tidak bisa manusia lepas dari ataloka dhamma, bahwa di dunia ini segala bisa berubah, dan ini semua di luar kendali kita. Apapun yang berubah ini pada dasarnya tidak memuaskan. Ini kita jadikan pegangan sebagai pemahaman, sebagai pengertian di dalam hidup kita, berarti kita sudah memiliki pandangan yang benar. Kalau pandangannya benar, pasti cara berpikirnya benar. Ya, semuanya jadi ikut benar. Cara berbuatnya benar, cara berucapnya benar. Ya, nanti hasil yang benar yang diperoleh. Kita bisa menggunakan ini yang pertama. Ada satu contoh di zaman Buddha, di dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Sang Buddha memberikan nasihat kepada seorang biku yang bernama Puna. Suatu hari biku Puna ini mendatangi Sang Buddha. Bante, saya mohon diberikan petunjuk singkat. Setelah mendapatkan petunjuk singkat dari Bante, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kemudian Sang Buddha memberikan petunjuk secara singkat. Nandi samudaya, duka samudayo. Nandi niroda, duka nirodo. Singkat kan? Puna, setelah saya memberikan nasihat singkat ini, kemana kamu akan berlatih? Saya akan berlatih ke negeri Sunaparanta, Bante. Tetapi Puna, tahukah kamu bahwa negeri Sunaparanta itu penduduknya kasar, orangnya jahat. Bagaimana kalau misalnya mereka mengata-ngatai kamu dengan kasar, Puna? Buddha bertanya kepada biku Puna. Saya akan berpikir, Bante, bahwa penduduk Sunaparanta ini sangat baik. Karena dia hanya mengata-ngatai saya, tidak pukul saya. Ini cara pandang yang benar. Tapi Puna, kalau misalnya mereka betul-betul pukul kamu, saya berpikir penduduk Sunaparanta ini sangat baik, Bante. Dia hanya pukul tinju saya, tidak pukul dengan tongkat. Masih cuma ditinju, masih baik. Terus kalau betul-betul dipukul dengan tongkat gimana? Saya berpikir mereka sangat baik. Tidak tusuk saya dengan pisau. Ya. Jadi inilah jawab biku Puna kepada Sang Buddha. Lantas Puna, kalau memang betul-betul mereka tusuk engkau dengan pisau, bagaimana? Saya berpikir mereka sangat baik. Ya. Saya tidak usah lagi mencari kematian, memang hidup ini duka. Iya. Jadi kira-kira begitu ceritanya ya. Pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari cerita ini? Bahwa
apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, kita selalu bisa melihat permasalahan itu dari sisi yang berbeda. Betul tidak? Apapun. Ini, kalau dilihat dari ini kan hanya mungkin bentuk ini saja yang terlihat. Tapi kalau saya balik lihat begini, saudara melihat lingkaran. 180 derajat berbeda toh. Semua hal bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentu permasalahan di dalam kehidupan kita bisa kita lihat dari sudut pandang yang negatif. Saya terzolimi, dia memukul saya, dia merendahkan saya difitnah. Kalau orang melihat dari sudut pandang yang negatif demikian, bagaimana kondisi batinnya? Bahagia? Tidak bahagia? Tentu tidak bahagia. Permasalahan yang sama kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Seperti itu tadi. Wah, karma buruk saya berbuah. Lunas hutang saya. Ya toh? Kalau dia melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti ini, maka kondisi batinnya juga pasti berbeda. Yang pertama, dia tidak menyalahkan orang lain atas kesulitannya. Dan yang kedua, akan memotivasi dia untuk lebih baik lagi, tidak berbuat kesalahan yang baru. Betul atau betul? Ya. Nah, ini penting. Ya. Apapun yang terjadi dari kehidupan kita, permasalahan apapun yang muncul di dalam kehidupan kita, harus bisa kita petik satu pelajaran yang berharga untuk pengembangan batin kita. Jangan jadikan permasalahan yang muncul ini sebagai halangan untuk kita bisa maju. Saya terzolimi, dia memukul saya, dia merendahkan saya, menghina saya. Kalau saya terus, aku terus yang difokuskan, berarti orang ini fokus pada problem, bukan pada solusi. Gitu. Dia jahat dengan saya, dia menghina saya. Kalau itu terus, pikirannya terus fokus ke sana, kira-kira kebenciannya akan berkembang tidak? Ketika kebencian itu berkembang, kebahagiaannya semakin menghilang tidak? Semakin menghilang. Karena kebencian dengan kebahagiaan bertolak belakang. 1 menit seseorang membenci, berarti 60 detik dia tidak bahagia. Betul tidak? Dia tidak bahagia 60 detik kalau dia 1 menit membenci. Kalau seharian dia membenci, apa yang terjadi? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Ya. Bukan seperti orang jatuh cinta ini ya. Gitu. Kalau jatuh cinta katanya ingat kamu, makan ingat kamu, tidur ingat kamu. Ya, seperti orang gila. Ya. Jadi milikilah pandangan yang benar bahwa di dunia kita tidak bisa terhindar dari dualisme. Kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicela. Apa yang terjadi pada diri kita, kita tidak bisa punya kendali 100%. Di dunia ini selalu ada hukum yang namanya anicca, apapun yang berubah tidak memuaskan duka, dan kita tidak punya kendali 100%. Nah, ini sebagai pegangan di dalam hidup kita.
sebagai intellectual knowledge. Nah, ini perlu juga. Kemudian selalu berpikir positif, berusaha melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang yang positif. Ini lebih membahagiakan dibanding kita merasa diri kita terzolimi. Ya. Ini lebih membahagiakan. Ya. Ada cerita yang lain tentang seorang biku yang datang kepada Bante Sariputa. Bante, itu biku si A itu kasar sekali, ucapannya itu tidak bagus. Bante Sariputa menjawab, ya mungkin perbuatannya baik, jangan perhatikan ucapannya. Perbuatannya juga jelek Bante, kasar, jahat. Ya mungkin niatnya yang baik, mana pikirannya juga jahat. Terus Bante Sariputa jawab dengan sebuah perumpamaan. Kalau kamu melihat ada orang gelandangan, kulitnya korengan, bajunya compang-camping, gitu. Kamu kasihan tidak melihat orang demikian? Atau kamu benci melihat orang demikian? Tentu saya kasihanlah Bante. Kulitnya korengan, compang-camping, gelandangan gitu. Begitu juga orang, kalau ucapannya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya juga jahat, kamu tidak menemukan kebaikan dalam diri orang itu sebetulnya sedang menderita. Ya toh? Sedang menderita. Jadi besok-besok ya ibu-ibu, kalau suaminya sedang ngomel-ngomel, ya harus dikasihani, dia sedang menderita. Ya. Mungkin tadi pulang di MRT desak-desakan, ya. Atau di kantor bosnya sedang marah-marah, atau targetnya tidak tercapai, atau hasil ujiannya atau apa tidak lulus. Ya. Jadi kita harus kasihan sesungguhnya. Kenapa? Orang yang seperti itu sedang tidak bahagia. Kalau kita memiliki cara pikir seperti ini, orang kasih api, kita tidak kasih bensin. Iya toh? Orang kasih api, kita kasihani. Orang benci, kita balas dengan cinta kasih. Padam tidak kebenciannya? Sang Buddha katakan, kebencian hanya bisa diakhiri dengan tidak membenci. Kalau kebencian dibalas membenci, jadi benci tambah benci, jadi benci kuadrat. Begitu bukan rumusnya ya. Benci tambah benci, benci kuadrat. Bencinya tambah banyak. Bisa berakhir tidak kebencian kalau dibalas dengan kebencian? Tambah banyak bencinya. Tapi kalau benci dibalas dengan tidak membenci, suaminya pulang ngomel-ngomel, bikinkan kopi. Nah, Pak ngopi dulu. Ya. Capek ya Pak, saya pijitin ya Pak, mau makan apa? Nah, mau ngomel jadi nggak ngomel. Ya. Tapi kamu ini pulang ngomel, saya salah apa dia ngomel-ngomel. Benci, tambah benci, benci kuadrat. Nah ini satu cara juga mengatasi kesulitan-kesulitan. Ya. Nah cara yang lain bisa kita kembangkan, mengembangkan kesadaran. Karena apapun kesulitan di dalam hidup kita, itu pasti berawal dari pikiran kita sendiri. Kalau kita melihat dengan jernih, ternyata kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita itu dari pikiran kita sendiri. Dari bagaimana cara kita memandang sesuatu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan kesadaran di dalam kehidupan kita. Awareness, sadar
Kalau ada ketidakbahagiaan di dalam batin kita, cobalah untuk selalu sadar, memperhatikan nafas, sadar sedang memperhatikan nafas. Ketika menarik nafas, sadar sedang menarik nafas. Ketika menghembuskan nafas, sadar sedang menghembuskan nafas. Ketika berjalan, sadar sedang melangkah. Semakin kita bisa membawa kesadaran pada present moment, ya, semakin hidup kita tidak bermasalah. Kadang-kadang permasalahan di dalam hidup kita itu bukan datang dari orang lain, tapi dari pikiran kita sendiri yang melipat gandakan. Kalau pikiran kita sudah melipat gandakan satu hal, dan bahayanya pikiran ini sangat kuat. Kalau jasmani kita pakai kerja 12 jam saja sudah kelelahan. Tapi kalau pikiran, saya pernah bertemu orang, ya, tidak tidur 1 minggu. Kenapa? Kerja. Pikirannya kerja terus, tidak bisa tidur. Makan obat tidur sekalipun dia tidak bisa tidur. Jadi ada orang cerita kepada saya, Bante, obat tidur saya ini, kalau orang biasa yang minum, dokter bilang dia tidak bangun 3 hari. Itu kalau orang biasa. Kita minum obat tidur yang dikasih dokter untuk dia 3 hari kita tidak bisa bangun. Tapi kalau dia makan, itu juga tidak bikin dia tidur. Kenapa? Pikirannya selalu bekerja, depresi. Ya. Nah, ini bahaya dari pikiran. Ya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha membawa kesadaran kita pada present moment. Kalau sedang jengkel, sedang kesal, ini bisa saudara coba. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan perlahan-lahan, tahan sebentar, tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, keluarkan perlahan-lahan. Ketika kesadaran saudara memperhatikan nafas pada present moment, maka kejengkelan, kekesalan itu berangsur-angsur akan hilang. Jadi pikiran yang jengkel, kekesalan mungkin karena hal-hal tertentu itu sebetulnya muncul juga di luar kendali kita. Gitu. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita 100%. Apa buktinya kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita 100%? Ada satu nasihat yang bagus dari Venerable Acanca ketika dia ditanya oleh seseorang ya, yang sedang jengkel. Acanca bilang kepada orang itu, ibu sediakan cermin, taruh di depan. Ya. Terus berkatalah kepada diri sendiri, kemarahan saya kasih waktu 1 jam. Setelah 1 jam pergilah. Bisa tidak? Kadang-kadang belum 1 jam pergi, kadang-kadang walaupun sudah lewat 1 jam dia tidak pergi. Gitu. Jadi semuanya kita tidak punya kendali 100%. Kalau perasaan kita punya kendali, bentuk pikiran kita punya kendali, hidup kita tentu tidak masalah. Jadi kalau saudara-saudara masih mempunyai masalah, berarti itu semua di luar kendali. Jadi mengembangkan kesadaran ini penting sekali. Dan ketika kita sadar bahwa apa yang terjadi ternyata kita tidak punya kendali. Tetapi bagaimana kita bereaksi, kita bisa. Jadi apapun yang muncul, pelan-pelan kita akan mengerti. Ini sebetulnya
ada bos yang menekan, mungkin di pekerjaan, ada orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Ini semua sebetulnya bagus. Untuk apa? Untuk pertumbuhan batin kita. Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha katakan, melalui kesulitan-kesulitan seseorang akan diketahui ketangguhannya seperti apa. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang muncul di dalam hidup kita, ini akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Batin kita menjadi lebih kuat. Tapi kalau kita tidak suka setiap ada kesulitan, kita selalu menolak, selalu menghindar, kemana kita bisa pergi? Karena kelahiran saja sudah masalah. Ya. Mau tidak mau kita harus belajar menghadapi. Kelahiran itu masalah, kenapa? Sudah punya tubuh jasmani masalah. Suatu saat kalau kita hidup cukup lama, kita tidak bisa jalan lagi kaki dua. Mungkin saudara pernah lihat tuh ada orang jalan kaki tiga, atau tidak bisa jalan lagi duduk di kursi roda. Kita juga akan mengalami hal yang sama kalau kita hidup cukup lama. Itu sudah masalah. Jadi ketika kita mengalami ketidaknyamanan fisik, sakit, semampu kita masih bisa bertahan, amati. Jangan sebentar-sebentar kita langsung menolak. Ya. Kemarin ada latihan meditasi ya. Ya, saya bicara hal seperti ini juga. Tidak bisa dihindari kalau kita duduk dalam waktu yang cukup lama, pasti ketidaknyamanan fisik akan muncul, tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita menolak apa yang tidak bisa dihindari, bukan hanya sakit jasmani yang kita alami, maka batin kita juga akan menderita. Tetapi kalau kita bisa menerima apa yang tidak bisa dihindari sebagai fenomena yang alami, satu hal yang biasa, maka kita hanya mengalami sakit jasmani yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi batin kita tidak menderita. Jadi kalau ada orang mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, bersikap yang tidak menyenangkan kepada kita, kalau kita mengerti ini, bahwa memang tidak bisa dihindari di dunia ini ada orang-orang yang demikian, maka batin kita tidak terluka. Kita tidak ambil apa yang datang dari luar itu sebagai milik kita. Sama seperti saudara duduk cukup lama mengalami sakit pada kaki. Ini satu hal yang biasa. Jadi ketika bisa menerima, hanya sakit jasmani yang kita tanggung. Selebihnya batin kita tetap tenang. Kalau ada orang bersikap menjengkelkan kepada kita, dan itu kita tidak ambil, kita masukkan ke dalam, kita mengerti bahwa di dunia memang ada orang-orang yang seperti itu, dan kita tidak bersikap yang sama dengan membalas, justru kita mengasihani karena orang-orang ini sedang tidak bahagia, maka kita tidak lagi bermasalah, walaupun ada masalah di sekitar kita. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Ya. Mengamati batin kita, apa yang terjadi, bagaimana kita bereaksi, ini membutuhkan kesadaran, perhatian yang seksama. Kalau tidak ada kesadaran, tidak ada perhatian, sulit buat seseorang mengamati apa yang terjadi di dalam dirinya. Kenapa? Karena kebiasaan kita, ya, kebiasaan orang yang tidak berlatih, selalu mengikuti. Kalau berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan, langsung dia bersikap menolak.
Kalau berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, langsung bersikap untuk mengejar, mendapatkan. Kalau sudah dapat, dilekati, dinikmati. Kalau sudah dapat yang menyenangkan, dinikmati, kemudian dilekati, ada kekhawatiran yang menyenangkan berubah. Penderitaan lagi yang baru muncul. Nah, ini terus begitu. Jadi, di dalam kehidupan, kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan pasti akan terjadi dan itu tidak bisa kita hindari. Susah kerja di kantor, jadi biku saja. Atau jadi bikuni. Ternyata sudah jadi biku juga banyak masalah. Banyak orang-orang yang menjengkelkan yang datang. Tapi kalau kita notice itu hanya sekedar, ya di dunia memang ada yang begitu. Kita tidak ambil bagian, tidak jadi masalah. Ya, nah ini salah satu cara. Jadi kalau muncul sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam batin kita, mungkin karena orang atau karena hal yang lain, cara yang lebih seksama mengembangkan kesadaran. Berusaha semakin tidak bahagia, semakin berusaha untuk selalu membawa kesadarannya pada present moment. Setiap gerakan disadari, setiap langkah sadar. Menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Ini salah satu cara. Kalau kita bisa melakukan hal demikian, kita tidak fokus kepada orang yang menjengkelkan itu, tapi kita fokus pada kedamaian diri kita sendiri, masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau kita fokusnya keluar kepada hal-hal yang menjengkelkan, ya, apalagi dilihat itu dengan pandangan yang salah, maka kebencian akan berkembang, keserakan bisa berkembang, batin kita akan semakin bodoh. Kalau kebencian semakin banyak, keserakahan semakin banyak, kebodohannya juga semakin besar, tentu penderitaannya juga akan semakin besar. Gitu. Tetapi kalau kebenciannya berkurang, dengan kata lain cinta kasihnya yang berkembang, ya, keserakahannya berkurang, kedermawanannya yang berkembang, kebodohannya berkurang, kebijaksanaannya yang berkembang, maka hidupnya akan selalu bahagia. Pergi kemanapun kita tidak bisa menghindari dari yang namanya masalah. Dan ini betul sekali. Kalau kita berhubungan dengan orang, pasti ada masalah dengan orang. Kalau kita tinggal sendiri, kita ada masalah dengan nyamuk, masalah dengan hujan, masalah dengan angin, tetap ada masalah. Ya. Kenapa? Karena mata kita ini belum bersih, matanya lihat kacamata yang masalah. Tapi kalau kita sudah mengerti, tidak ada yang bermasalah. Memang yogi kadang baik, kadang tidak baik, orangnya memang begitu. Ya, istrinya paling tahu. Gitu. Jadi tidak ambil pusing lagi. Kalau dia sedang kesal, ya dia tidak baik. Justru kita kasihan dengan dia. Kalau kita bisa berpikir begitu, tidak ada masalah. Nah, ini kita harus mengerti. Jadi, apapun permasalahan di dalam hidup kita harus ingat, kita bisa lihat dari sudut pandang yang positif. Permasalahan yang muncul dalam hidup ini bagus, berarti kita sedang hidup. Ya. Kalau tidak ada masalah lagi, hati-hati, jangan-jangan sedang tidak hidup. Ya. Setiap permasalahan yang muncul, kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, ini akan membuat batin kita menjadi lebih tangguh. Ya. Seperti orang membuat pupuk, ya. Sampah kalau bisa diolah dengan baik akan menjadi bermanfaat. Ya. Hal-hal buruk yang orang katakan, hal-hal buruk yang orang lakukan,
Kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, ini sangat bagus untuk pertumbuhan batin kita. Ya. Jadi tidak usah alergi dengan masalah karena kita hidup ini sudah membawa masalah. Cukuplah buat kita mengurus beban jasmani saja. Jangan lagi kesal karena orang mungkin berkata tidak baik, kesal karena orang tidak bersikap baik, kesal karena orang tidak sesuai dengan harapannya. Ya. Memang dunia selalu begitu. Tidak semua harapan kita sesuai dengan kenyataan. Itulah dunia. Ya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Ya. Semoga saudara-saudara sekalian semakin maju di dalam Dhamma. Apa ciri-cirinya kalau kita semakin maju di dalam Dhamma? Hidup kita semakin bahagia. Karena apa? Kebencian kita berkurang, keserakahan kita berkurang, kebodohan batin kita berkurang. Tapi walaupun rajin beribadah, tapi kok hidupnya tidak semakin bahagia, mungkin jalannya ada yang salah. Harusnya belok ke kiri tapi beloknya ke kanan. Ya, mungkin ada yang salah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.